Lanjut ya. Ini Denny Sumargo membayangkan bisa bermain film silat seperti Bruce Lee. Wih, Bruce Lee. Mantan pemain basket yang kini lebih dikenal sebagai aktor film, Denny Sumargo memiliki obsesi terpendam untuk membintangi film action. Jalan sore. Itu Denny Malik. Ini Denny Sumargo. Sukses membintangi sejumlah film drama, rupanya semakin membuat Denny tertantang untuk berlakon dalam film action. Dia mah enak, posturnya oke gitu, memang atlet. Pemain basket. Pemain basket. Main action mah cocok. Iya. Tapi lo kan lihat selama ini hanya di layar kaca. Ah. Gimana kalau kita ngobrol langsung dengan orangnya? Ini dia, Denny Sumargo. Gue bawaannya ngeliat dia pengennya nombok aja. Pengen basket terus Sini, ya. duduk sini. Di mana, Om? Duduk sini loh, Dek. Sini, Dek. Ini beda sekarang ya konsepnya. Beda dong. Kusir mulu. Nah, gitu. Boleh duduk? Boleh. Ganteng ya aslinya ya? Oh, emang di TV enggak? Kurang kalau di TV. Kalau aslinya cakep lu, manis mukanya. Iya. Ih, gemes aku. Cucok. Lucu lagi. Disambut lagi. Tadi Dan bilang kalau lo pengen main film action. Benar ya, Den ya? Bener. Prospek tahun depan untuk film pengen dapat genrenya action sih. Setelah kemarin terakhir Kotak Hitam, apa? Danau Hitam. Danau Hitam. Danau Hitam. Banyak kan lo kemarin selama tahun ini film horor ya kan? Horor sama drama. Drama. Jadi tahun ini, Desember ini, Danau Hitam tayang di bioskop. Terus Januari akan ada 2 drama, Era Kota Raja sama Rock and Roll. Oh, berarti di 2015 akan ada 2 film drama lagi? Betul, 2 Tapi film lo drama. ngeset diri lo untuk main sebuah film action? Atau pengen terjun di action? Kepengennya tahun 2015 udah bisa start untuk film action. Kenapa? Kenapa kok pengen main film action itu kenapa, Den? Karena sebenarnya dari dulu suka bela diri waktu masih kecil. Cuman entah kenapa jadi main basket sih sebenarnya ya. Kepengennya sebenarnya coba untuk lebih fokus lagi di dunia film untuk mengambil genre action. Apa bela diri lo apa? Bela diri saya biasanya kalau dulu tuh kayak tarung derajat ya. Oh, wah, ngeri itu. Iya, jadi Tarung waktu bebas gitu kan? jadi dulu kan kalau di kampung kita kan nyari duitnya itu biasa ada lah macam-macam. Nah, itu salah satu tempat cari duit dulu. Di balik wajah manisnya ini. Iya, ini Ternyata. banyak robek sebenarnya. Kalau cacat tuh ada bekas ya. banyak di bibir, di sini. Itu di juga Ternyata dia sini. begundal kampung. Ini tompel loh. Itu bukan jerawat, beda ya. Sebetulnya film action favorit itu sendiri apa, Den? Banyak mulai dari eranya Van Damme, ya kan? Wah, Van Van Damme, Damme. terus Bruce Lee, terus Jet Li, ya kan? Pokoknya yang ada lilinya semua. Jelly. Sama Chong Li, iya. Itu kan juga tuh. Oke, tapi ini kita akan memberikan sedikit info tentang film action Indonesia dari masa ke masa. Iya, Ya. kan sebelum kejayaan film-film komedi dan perfilman Indonesia yang sempat mengalami mati suri beberapa tahun lalu, film Indonesia yang bergenre laga itu sempat menjadi raja di perfilman Ya. kita. Seperti kita tahu ada Advent Bangun ya, Ya. ada Berry Berry Prima, Prima, ya. Zaman-zamannya itu. Film genre laga ini pun sukses melambungkan sejumlah nama seperti tadi yang Vincent bilang, Berry Prima, Advent Bangun, dan kini ada nama-nama baru seperti Iko Uwais, ya kan, Joe Taslim, juga dikenal sebagai aktor laga. Nah, ini berikut kita akan sebutkan juga sejumlah film laga Indonesia yang sukses dari masa ke masa. Yang pertama ada Jaka Sembung Bawa Golok. Sukses di tahun 80-an, menjadi primadona perfilman tanah air pada masa itu. Dan sukses juga membuat nama Berry Prima ini terdongkrak menjadi seorang aktor laga. Identik Jaka Sembung adalah Berry Prima Ya, gitu. betul sekali. Terus yang kedua juga ada Si Buta dari Gua Hantu. Masih di era tahun 80-an, film Si Buta dari Gua Hantu juga sempat menuai kesuksesan. Bahkan di tahun 90-an, film yang dibintangi oleh Mas Advent Bangun ini pun dibuat versi serial televisinya dan sukses menarik perhatian masyarakat. Itu yang bergenre action. Kalau yang bergenre egois ada Si Buta dari Gua, Lu. Egois. Dia nggak peduli dia. Iya, iya. Ada yang ketiga, ada Titisan Si Pitung. Menjelang tahun 90-an, film tentang pahlawan legendaris juga menuai kesuksesan. Film ini dibintangi oleh, Josh Rudy. Waduh. Ini jaya juga pada masanya ya, Iya. Bapak Josh Rudy itu. Ada lagi film Oh, ini yang baru nih, Merantau. Merantau. Ini jawaban atas kekeringan film-film Indonesia
yang bermutu tapi juga tidak meningkatkan unsur entertainment di dalamnya ya. Film yang disutradarai oleh Gareth Evans. Sutradara asal Inggris ini berusaha mengangkat salah satu kebudayaan asli Indonesia yaitu pencak silat ke dunia internasional. Yang Nih, akhirnya tadi melambungkan nama Iko Uwais ya. Iko Uwais. Dan juga yang booming baru-baru ini The Raid 2. Dari 1 dan 2 tuh ya. Ini disutradarai juga oleh Gareth Mr. Evans. Gareth Evans dan dibintangi lagi-lagi Iko Uwais dan juga Joe Taslim. Joe Taslim ya. Ya, pada tahun 2011 yang The Raid 1 ya. Ya. Dan juga The Raid 2 pada tahun The Raid 2 tuh 2013 ya. Ini pokoknya dapat 13. penghargaan banyak banget ya dari internasional, dari Indonesia juga ya. Juga mendapatkan penonton yang sangat bejubel mendapatkan penonton yang bejubel. Pokoknya mendapatkan penonton yang sangat banyak lah. Tapi kalau kita ngomongin soal film laga, ada nggak aktor yang jadi role model seorang Denny Sumargo dalam film action? Kalau Indonesia pasti yang udah berkarya tuh kayak Iko Uwais, Joe Taslim. Mereka juga dengan kriteria karya-karya mereka yang luar biasa. Kalau luar negeri mungkin dari eranya Bruce Lee ya, semua rata-rata Bruce Lu kalau Lee. berantem sama Iko Uwais menang mana kira-kira ya? Kalau dia kan bisa silat. Lu orang main diadu-adu aja. Bukan, kita berandai-andai aja. Karena kan ini tarung derajat bro. Iya. Kira-kira menang siapa ya? Tapi lu gaya lu begitu. Kalau si Iko Uwais kan terkenal akan silatnya. Iya. Kalau lu itu taruh derajatnya itu. Gue pakai Karakter. semua hal untuk membunuh lo. Pakai semua hal. Iya ibaratnya kalau Dicubit-cubit ya sampai mati ya. Enggak, kata-katanya kenapa harus membunuh lu? Kan jadi serem gitu ya Jadi kayak ngobrolnya. lagu. Iya. Jadi lu mengcombine semua bela diri yang lo miliki Iya, yang lo untuk pelajari. survive dalam cage, dalam kandang itu. Mungkin lebih tepat disebut sebagai berantem jalanan kali ya? Berantem jalanan bener. Jadi emang dulunya emang temperamen tinggi. Kok gue gak nyangka lu kayak gitu ya? Saya juga baru tahu bos sekarang. Setelah di sini. Emosian ya. Iya, jadi emosinya tinggi. Pelampiasannya waktu itu cari duit ya ikut tarung derajat. Jadi babak belur segala macam makin nafsu. Karena dulu saya penakut awalnya. Awalnya penakut, jadi sering dibully gitu. Kalau dibully suka nangis, gitu ya kan sedih bo. Apa lu Ke gue. Mau romantis di bawah. sedih bo. Habis ini pegang lutut, kelemahan ini. Habisnya gara-gara lo sering dibully itu akhirnya lo punya satu keberanian Iya. buat ikutan yang berantem-berantem di kampung gitu. Jadi kayak semacam terapi untuk ngebangun keberanian. Sempat belajar bela diri lo? Sempet dikit zaman dulu bapak angkat saya kan preman pasar tuh. Iya. Aneh banget hidup gue. Gue aja bingung. Bapak angkat lo preman pasar? Preman pasar Om, ini serius Terus sumpah. diajarin berantem? Diajarin kungfu kan. Jadi katanya kalau misalnya ada yang ganggu lagi, patahin aja tangannya. Oh iya Pak. salah arahan. Jangan ikutin yang di rumah ya. Ini tamu serem ya? Gue lagi ngajarin anak gue, kalau kamu diapa-apain sama teman kamu bilang atau ngadu ke guru atau kamu bilang jangan. Kalau itu baru ini. Kalau ini patahin aja tangannya. Ya namanya preman pasar. Gue gak mau berteman sama lo. Saya kan mau berteman sama bapak saya. Tapi ini bapak lu bukan preman pasar. Bapak lu Yan Rompis sih. Bapak Yan Rompis. Sutradara, apa produser ya? Terkenal. Produser dari film Naga Bola. Ya. Dia Yoi. memperistrikan Haryati. Gak usah ngebahas bapak gue. Jangan dibahas. Kita ngomongin keluarga Ini lo. ngebahas bela diri. Panjang. Habis itu lu kok bisa main basket jadinya? Jadi waktu gue ke Jakarta kan gue anak rantau sebenarnya nggak punya rumah. Jadi waktu ke Jakarta Kasian itu, ceritanya nih. lu sedih Om. Gue film bagus loh. Iya. Jadi waktu itu gue pengennya kuliah karena nyambung napas lah. Iya. Mama juga waktu itu belum ada uang. Jadi saya bilang apapun yang terjadi saya akan cari cara. Nah kebetulan waktu itu basket sangat berjasa buat hidup saya. Sebuah klub Aspak waktu itu ngasih saya beasiswa untuk kuliah. Tapi timbal baliknya saya harus main sebagai pemain basket pro. Jadi bukan cita-cita sebenarnya pemain basket pro. Kecebur ya? Kecebur dan berusaha berenang. Karena waktu itu datang ke Jakarta kan dunia saya beda banget. Dibully juga, terus Kok dibully terus ya anak ini ya? karena muka saya ngeselin Om. Iya. Nah itu saya setuju. Iya. Orang saya lagi jalannya ditampol depan. Tapi akhirnya menjadi seorang Denny Sumargo yang seperti ini dengan Iya. segala macam perjuangan dan kerja keras. Amin. Ya, buat kalian juga yang ingin merubah nasib mungkin ya, ingin punya uang yang banyak, dapat smartphone S5,
pantengin aja mulai 1 Desember ada kuis Net Milioner. Ya. Itu dari jam 6 sore, pokoknya pantengin dari jam 6 sore sampai setengah 10 malam. Dari Senin sampai Minggu kita membagikan setiap harinya ada 8 smartphone S5 dan juga uang 40 juta rupiah. Dan nanti juga ada Super Grand Prize, 1 unit rumah mewah yang akan diundi di akhir tahun. Nanti setelah kita akan kembali lagi bersama Nini Sumargo. Tetap di Tonight Show. Ninja Hattori. Ninja Putra Rumah